Halo, nama saya Adita Rupraceka dan saya sudah ada di industri kopi lebih dari 20 tahun. Buat saya negara kita Indonesia ini adalah negara yang unik. Kenapa? Karena selain kita ini adalah salah satu negara pengekspor besar di dunia, konsumsi domestik di kita itu meningkat dengan pesat bahkan lebih dari rata-rata dunia. Di sini kita butuh partner yang bisa menyuplai dan mengakomodir kebutuhan tersebut. Tidak hanya dari sisi biji hijau, tapi juga dalam sisi biji sangrai. Saya saat ini ada di fasilitas yang bisa menyediakan tidak hanya biji hijau, tapi juga biji sangrai. Tidak hanya untuk pasar lokal, tapi juga untuk pasar ekspor. Mari kita lihat seperti apa sih tempatnya. Halo Pak Derby. Halo Pak Adi, selamat datang Pak di PT Bumi Boga Laksmi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak Derby, terima kasih banyak ya saya sudah diundang ke Bumi Boga Laksmi. Boleh cerita dikit nggak posisi Pak Derby di Bumi Boga Laksmi ini apa? Ya Pak, saya sebagai procurement untuk PT Bumi Boga Laksmi, tugas saya itu adalah mencari, memilih, dan juga menjaga hubungan kerja Pak antara petani, pengolah, dan mitra kerja kita di hilir. Oh, jadi Bumi Boga Laksmi ini bergerak mulai dari hulu sampai ke hilir ya Pak ya? Betul. Rentang yang lebar ya, dan nggak mudah pasti itu gitu. Ya. Nah, karena rentangnya sedemikian lebar, pasti ada satu proses standarisasi yang harus diikutin nih untuk jaga kualitas. Boleh tahu nggak standarisasi apa yang diikuti oleh Bumi Boga Laksmi ini Pak? Ya, jadi karena PT Bumi Boga Laksmi ini targetnya adalah global Pak. Jadi kita harus punya ISO 22000 yang gunanya adalah sebagai Food Safety Management, dan juga di dalamnya ada GMP, Good Manufacturing Practice, juga ada HACCP. Kita ada BPOM juga nih Pak. Oh, BPOM untuk pasar domestik, pasar lokal ya Pak ya? Gunanya biar layak dan aman edar gitu Pak. Lalu ada sertifikasi tambahan? Ada Pak, kita juga punya halal pastinya. Oh, kenapa halal Pak? Karena marketnya lagi berkembang Pak. Kemudian juga untuk menjaga kenyamanan dan mengikuti program pemerintah, makanya kita harus punya sertifikasi halal. Jadi konsumen yang mengkonsumsi produk dari PT BBL ini tidak usah was-was ya Pak ya? Betul Pak. I see. Nah, ngelihat banyak sekali proses sertifikasi, pasti SOP dalam produksi banyak banget nih Pak. Ya lumayan Pak. Boleh lihat nggak Pak? Boleh Pak. Yuk. Baik. Halo Mas. Halo, Pak. Iya. Saya Adi. Saya Vicky dari PT Bumi Boga Laksmi. Mas, kita sekarang ada di gudang Green Bean ya? Ya, ini adalah gudang penyimpanan raw green bean kita, Pak. Ini dari mana aja Green Bean Mas? Kita ada dari Aceh, Sumatera Utara, Toraja, Sulawesi Selatan, dan Flores. Itu Arabica semua ya? Ya, Robustanya dari mana? robustanya kita ada dari Lampung. Iya. Menutup daerah itu aja atau ada kemungkinan dari daerah Kemungkinan lain? kita bisa dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun kita bisa sih, Pak. Berdasarkan permintaan dari konsumen kita aja. Cuma kalau barang datang pasti nggak langsung ditaruh kan? Pasti Ya. apa-apain dulu kan? Ya, ketika barang datang dari supplier, itu dilakukan pengecekan transporternya dengan tim QC. Setelah itu dibawa ke area karantina dan ditumpuk dengan pertama palet plastik dengan kapasitas maksimal 1 ton dan tinggi kurang lebih 1 meter Pak. Jadi harus plastik, palet plastik dan maksimal 1 meter nih. Iya. Kenapa nggak boleh lebih tinggi? Kan biasanya gudang kopi tinggi-tinggi tuh. Itu sesuai dengan SOP kita yang mengacu pada ISO 22000 Pak. I see. Ya. Terus biasanya itu berapa lama Mas di holding di sini Mas? Ini kita maksimal itu 3 bulan Pak. Oke. Iya, karena untuk menjaga kualitas green bean kita agar selalu fresh dan higienis. Ya sih kalau kesimpan kelamaan kualitasnya turun sih Ya, ya. betul Pak. Setelah masuk ruangan ini, setelah di-okein sama teman-teman QC, Ya. kemana nih Green Bean? Ini kita bisa ke proses selanjutnya, itu ada proses roasting dan proses-proses selanjutnya sih Pak. Kayak menarik ngeliatnya Ya, proses selanjutnya. betul. Boleh ke situ nggak? Ayo Pak. Ayo. Selanjutnya. Halo Pak Haji, Halo, Bu. perkenalkan saya Kartika yang di sini akan mendampingi Bapak untuk berkeliling-keliling kita ke dalam proses produksi. Siap Bu, Bu emang sehari-hari kayak gini harus pakai APD, pakai glove dan lain-lain? Iya betul Pak, ini APD kita karena ini persyaratan ISO 22000. Jadi setiap Oke. karyawan yang mau masuk ke dalam karyawan PT Bumi Boga Laksmi itu wajib menggunakan.
Bahkan sampai mau pakai glove cuci tangan, Ya. sepatu pakai cover, Ya. hairnet wajar lah, jenggot baru lihat yang sekarang. Ya, memang prosedurnya adalah kita harus menggunakan jas lab, harus menggunakan hairnet, harus menggunakan masker, shoes cover, dan sebelum itu cuci tangan dan pakai glove. Kenapa sih harus gitu, Bu? Ya, pertama kita mencegah kontaminasi silang, Pak. Terus yang kedua mencegah mikroorganisme bapak dari luar ke dalam, jadi kita harus tetap steril untuk baju-bajunya. Dan yang ketiga itu adalah mencegah foreign object, dalam arti material seperti yang Bapak lihat untuk bajunya aja didesain supaya tidak ada kancing-kancing, itu kita menggunakan kancing jepret. Gimana Pak Adi? Sudah siap kita kenalan? Ayo, boleh? Oke, baik, silakan. Baik, Bu. Ketemu lagi Mas Iya Vicky. Pak, saya. Kayaknya cepet banget ganti APD-nya. Iya. Beda sama saya yang jenggotan emang agak Iya. lamaan sih. Oke Pak, tadi kan Gimana, kita Pak? ketemu di area Green Bin nih. Iya. Lalu setelah masuk ke gudang Green Bin langsung disangrai atau masuk ke ruangan ini dulu, Itu Pak? tergantung sesuai dengan kebutuhan dari permintaan konsumen, Pak. Ada yang langsung disangrai atau di roasting, ada juga yang melalui proses grading dulu. Nah, Tujuan ini grading tuh biar apa aja nih? ya, untuk grading ini adalah untuk memisahkan foreign material seperti itu batu, ranting, kayu, biji-biji kulit-kulit ari yang dari biji kopinya gitu sih, Pak. Oh, biar jangan sampai masuk mesin giling, mesinnya rusak gara-gara ada benda ajaib ya. Ini untuk menghindari benda-benda asing yang tidak diinginkan. Satunya untuk menjaga keamanan pangan, yang kedua untuk menjaga atau memastikan kondisi mesin PT Bumi Boglasmi itu selalu baik dan tidak terkena benda-benda yang tidak diinginkan. Habis disortir, udah di grading, langsung kemana nih Mas? Langsung ke ruang roasting feeder. Nggak dimasukin gudang, langsung ke feeder, Iya. masuk ruang roasting? Iya betul, Pak. Mari, Lihat Pak. tuh mesin roastingnya, Iya. kayaknya asik. Wih, pakai bueler Bu. Iya, bener Pak, kita Ini- punya bueler. Bueler yang berapa kilo nih Bu? Ini kapasitas 60 kilo kita punya Pak. Bukan mesin satu-satunya kan di sini? Bukan, Bumi Boglasmi kita punya 2 mesin, kapasitas yang 60 kilo dan 120 kilo Pak. Kenapa bueler Bu? Karena bueler mempunyai keunggulan yang tersendiri. Pertama, bahan bakunya itu ditransfer langsung dari ruangan feeder Pak ke hopper. Jadi kita tidak usah capek-capek tenaga mengangkut-ngangkut bahan baku green bean itu Pak. Kalau kita setting standar profile ya Pak ya, dia konsisten. Jadi per batch-nya kita setting suhunya berapa, end roasternya berapa, itu konsisten Pak untuk standar profile-nya. Jadi batch 1 sama batch berikutnya akan cenderung seragam? Ya, betul sekali. Suhunya kita dia akan konsis standarnya segitu. Emang satu batch berapa kilo sih? Sekali Satu naik batch. dalam sejam? Satu batch kita di 60 kilo, waktunya itu 10-15 menit Pak. Bayangkan coba Pak. Jadi kalau 3 shift sehari bisa 17 ton? Yes, betul sekali Pak. Banyak ya? Ya, betul. Nah, 17 ton ini begitu selesai, apakah langsung dikemas kopinya atau dikemana ini? Tidak. roasted bean-nya? Nanti hasilnya sudah keluar, itu akan QC ngambil sampling. Oke. Samplingnya itu akan dicek pertama profilnya, yang kedua sama kadar airnya. Ayo kita coba cek, lihat Pak di ruang lab kita. Mari, Kita punya siapa tahu lebih adem juga ya Bu ya, Oke, panas di baik, sini. Pak. Silakan. Kurus kan di sini. Wah, oke Bu, ini kan kita sekarang udah di lab QC nih Bu. Iya, betul. QC itu apa aja sih yang dicek kalau di sini? Oke Pak, ini di lab QC kita di sini pengecekan bahan baku green bean sama hasil roasting green bean tersebut. Jadi dua-duanya di sini. Yap, betul sekali. Kalau green bean parameter apa aja Bu yang dicek? Oke, parameter yang kita cek adalah nilai kecacatannya untuk bahan baku green bean tersebut sama nilai kadar airnya. Kalau udah dicek kadar air, dicek cacat, masuk mesin sangrai kan ya? Ya, betul. Udah disangrai, dicek apa lagi nih? Oke, dicek lagi Pak, itu kadar airnya lagi kita cek. Dan sama nilai aktron. Aktron itu maksudnya nilai dari profilnya tersebut. Kalau kita lihat dark, medium, atau light itu tidak bisa ternilai ukur. Tapi di sini kita menggunakan peralatan yang dapat mengukur itu nilainya berapa. Kenapa kok udah disangrai, dicek lagi kadar air, bukannya udah disangrai kering Bu? Oke, kan kita punya standarnya ya Pak, berapa persen sih? Nah itu untuk menjaga standar kualitas kita. Oh, karena kalau naik dikit aja, freshness-nya bisa drop jatuh ya di dalam bag Betul ya. sekali, Pak. Udah dicek moisture, dicek Actren, Actren. kayaknya abisnya di cupping nih Bu. Ya, ini ada cupping, Bapak mau coba cupping? Mau dong. Oke, Ikutan deh. silakan. Ayo, silakan Pak. Wah, ruangan baru lagi nih Bu. Ini ruangan packaging nih.
Iya, betul Pak, ini ruangan Jadi barang udah selesai disangrai sama teman-teman QC, dicek lagi nih. betul. Begitu mereka ACC baru boleh masuk sini. Ya, baru boleh masuk sih. 17 ton. Enggak langsung 17 ton juga Pak. Jadi kalau nggak 17 ton dalam bentuk apa aja nih Bu keluarnya Bu? Iya, kita produk ini kita kemasannya ada 3 kemasan Pak. Kemasan saset, plastik sama gaset itu untuk roasted beer. Oh, jadi kalau roasted bean kayak di kafe-kafe itu pakai kemasan berbeda. Betul. Selesai di pack itu langsung masuk gudang. Enggak, belum langsung masuk gudang Pak. Kita ada pengecekan di Oke. sini. PT Bumi Boga Laksmi ini mempunyai metal detector. Metal detectornya ini untuk lebih memperketat lagi produk yang kita hasilkan, itu kita lewatin di conveyor metal detector apakah terdetek untuk forensic materialnya atau tidak gitu Pak. Ini adalah kebijakan dari ISO 22000 ya, kita memang wajib mematuhi semua. Ya karena gimana pun juga kita jaga agar pelanggan jangan sampai dapat barang yang defektif ya. Iya, betul sekali. Nah, abis dari sini boleh lihat gudangnya nggak Bu? Boleh Pak. Pakai gini? Enggak, nanti kita keluar dulu, ganti baju, baru kita mengarah ke gudang. Nanti Bapak bisa bertemu Pak Vicky di gudang. Oke, yaudah kita ganti baju dulu ya. Pak, silakan. Pak Vicky Iya, Pak. lagi. Pak, Gimana, gudang beda lagi nih Pak. Iya, ini adalah gudang finish goods kita. Yang tadi itu di depan adalah gudang bahan baku kita, Pak. Dan itu memang penyimpanannya dipisah, Pak. Oh, emang harus dipisah ya? Iya. Dan saya perhatiin semua sama sih, pakai palet dan nggak boleh terlalu tinggi. Ini emang ngikutin standarnya ISO 22000 tadi? Iya, ini SOP penyimpanan kita mengacu pada ISO 22000, Pak. Dengan menggunakan palet plastik dengan tinggi itu kurang lebih 1-2 meter dan berat maksimal kurang lebih 500 kilo, Pak. Seperti itu. Setelah dari ruang packing itu ke area karantina dulu. Di area karantina itu nanti dicek oleh tim QC. Setelah diluluskan oleh tim QC itu mendapat label release dan QC pass. Setelah itu baru masuk ke gudang finished goods kita. Oh, dari sini baru nanti kalau butuh didistribusikan, didistribusikan. Iya, ketika barang selesai sini itu siap untuk dikirim ke konsumen-konsumen kita, Pak. Seperti Satu itu. hal yang menarik soal gudang ini kalau buat saya Ya. adalah dia nggak terlalu panas. Ya. Emang sengaja dijaga? Iya, nggak memang terlalu kita untuk gudang ini kita dijaga untuk suhu dan kualitas udaranya agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, Pak. Untuk menjaga kualitas kita agar selalu baik dan bersih seperti itu sih, Pak. panas. Ya sih, kalau udah setengah mati bikin nyimpennya Iya. salah ya bubar juga ya Pak ya. Iya, betul, Pak, Pak. saya harus ke kantor. Oh, oke. Anterin saya boleh nggak Pak? Oke, Bukan mari. apa-apa. Saya Takut antar, nyasar. Pak. Ya. Pak Derby, makasih banyak ya udah diajak jalan-jalan, lihat-lihat fasilitasnya. Mesinnya Bumi Boga Laksmi gede-gede ya Pak ya? Iya Pak. Nah, sebetulnya produk apa aja sih yang ditawarkan oleh Bumi Boga Laksmi ini Pak? Di Bumi Boga Laksmi kita punya 2 produk Pak. Yang pertama itu raw material. Itu berupa green bean untuk market-market lokal roastery dan juga bisa untuk ekspor Pak. Yang kedua, kita itu punya finished good berupa roasted bean untuk supply retail di lokal dan kafe-kafe gitu Pak. Si roasted bean ini sendiri sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk diekspor nantinya Betul, ya Pak ya? betul Pak. Nah, udah punya green bean, punya roasted bean, kalau klientelnya Bumi Boga Laksmi itu siapa aja sih Pak? Klientel kita lumayan luas range-nya Pak ya. Mulai dari F&B chain skala nasional yang outletnya tuh bisa ratusan. Kemudian kafe-kafe besar, kafe kelas menengah, juga kafe kecil dan UMKM kita bisa supply nih Pak. Nah, dari klien-klien tadi, concern mereka tuh cuman satu sebenarnya, sama mereka tuh, yaitu konsistensi gitu. Jadi dengan kita menggunakan ISO 22000, kita menjamin bahwa konsistensi berupa kualitas, volume, dan waktu pengiriman itu kita bisa deliver ke klien. Jadi Waktu pengiriman tuh buat saya menarik, kenapa? Karena buat sebagian orang itu halnya kesana kecil ya. Betul. Tapi kalau kita punya perusahaan kecil atau kafe kecil, biasanya area penyimpanannya kecil juga nih. Ya. Gitu loh. Andai kata penyimpanannya yang geser waktu, pengirimannya yang geser waktunya, atau telat, atau nggak ada barang, itu biasanya suka bikin marah orang tuh Pak. betul Pak, makanya Bumi Boga Laksmi ini kita bisa jamin bahwa klien-klien kita bisa dapat semua hal-hal yang diinginkan, mulai dari kualitas, volume, dan waktu pengiriman, begitu Pak. Oke Pak, makasih banget ya atas semua informasinya, makasih atas jalan-jalannya. Mohon maaf saya harus pamit dulu, bukan apa-apa, perjalanan ke Bandung masih lumayan jauh nih. Siap Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ada beberapa pertanyaan, tapi kalau saya nanya nggak akan pulang-pulang nih Pak. Oke Pak. Oke. Ya, ya. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Sip, makasih Pak ya. Ya. Tidak terasa sudah beberapa jam saya berkeliling melihat fasilitas yang dimiliki oleh PT Bumi Boga Laksmi.
Fasilitas PT Bumi Boga Laksmi bukanlah pabrik kopi pertama yang saya kunjungi. Namun satu hal yang membekas dari kunjungan kali ini adalah bagaimana PT Bumi Boga Laksmi itu sangat serius dengan kontrol kualitas mereka. Kontrol kualitas dilakukan secara berlapis untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan mereka. Kita sebagai pemilik bisnis seringkali bermimpi bahwa bisnis kita harus makin besar. Solusi paling sederhana mungkin adalah ya udah kita beli mesin, kita sewa tempat, dan kita jalankan produksi kita. Satu hal yang seringkali kita lupa adalah ketika kita membesar seringkali ada ongkos yang harus dibayar. Kita akan membuat kesalahan, kita akan memiliki problem, dan kalau buat saya, PT Bumi Boga Laksmi adalah salah satu alternatif tanpa harus melalui fase belajar tersebut. Selama beberapa menit terakhir, Anda sudah mengikuti perjalanan saya melihat fasilitas unit produksi dari PT Bumi Boga Laksmi. Mungkin kita bertanya, apakah PT Bumi Boga Laksmi bisa menjadi rekanan kita untuk melangkah membesar ke depan? Saya yakin setelah melihat video ini, Anda bisa membuat keputusan. Saya Adi, terima kasih.